Ada berapa nih yang hadir nih? Yang ikhwannya berapa nih? Cuma segini aja udah gak muat gitu ya. Come. next time يعني في التالي نستعمل كشف الحضور لكي نعرف. Ya. Ya. Wujud. Come. Kalau ngisi sih semuanya. Ada 20 nih. 25. Ini berapa nih akhwat? 15, 10. 11, oke. 40 ya? 25, oke. 36 ya. Udah nggak muat ya. Kalau nanti deh kita. Baik. Inilah teman-teman yang dilewati oleh semua wali-wali dari dulu sampai zaman mursyid-mursyid kita itu. Abul Hasan Asy'ari berguru kepada Imam Junaid dan Imam Ruwaim. 20 tahun beliau sholat isya sama subuh satu wudhu. Tidur nggak? Pantesan jadi Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Junaid juga sama. Ya, Imam Sarri Sakti istighfar karena dulu baca alhamdulillah 30 tahun. Jadi dia baca alhamdulillah tidak pada tempatnya. Dia baca alhamdulillah ketika rukonya nggak kebakar, semua ruko orang kebakar. Punya perasaan nggak itu? Nah, ini yang disebut raunatil basyariyah. Itu yang mana tadi itu? Raunatil basyariyah. Sir ya? Nah, kolbunya bermasalah itu. Walaupun di nafsiyahnya benar nggak? Di nafsnya benar. Ya, dia masih bersyukur, alhamdulillah, ruko saya nggak masalah gitu ya. Yang lain pun kebakar, gua nggak. Lu merasa, wih karomah nih. Ya. Tapi kolbunya ternyata ada masalah. Beliau mengistighfarkan dosa kolbu itu 30 tahun. Inni astaghfirullah min qawli alhamdulillah salasina sana. Kata Imam Sari Sakti. Saya pikir-pikir berapa kali kita salah dari dulu ya. Mulai dari salah zohir sampai salah batin. Maka teman-teman gak mungkin kita ngejar amal mereka. Maka harus kita balik. Bukan mulai dari jawarih. Kita mulai dari. Maka beberapa kiai kan sampai sekarang masih ada yang ketat. Kalau mau berguru sama dia puasa dulu 40 hari. Kuat antum begitu. Syukur-syukur masih hidup. Ya. Masuk ke hutan. Ya aduh. Itu dahsyat ya. Jadi kalau ada yang masih mempertahankan, kita katakan antum hebat. Tapi ini akhir zaman, kita harus balik. Rukhsah. Nabi periode Makkiyah itu zaman menyebar ilmu-ilmu rahasia. Maka Nabi tidak berkhalwat di masjid. Ya kan? Di mana Nabi khalwat? Gohiro. Gitu. Supaya jadi biarlah beliau yang mengalami itu. Nanti umatnya nggak usah. Jadi beliau menumpukan semua beban-beban riyadhah itu kepada dirinya, sedangkan sahabat cukup mandangnya bersama beliau, maka disebutlah sahabi. Sahabi itu dengan membersamai guru, berjuang sama guru, berkorban sama guru. Korban itu kan nggak hanya korban waktu. Sahabat Abu Bakar ngabisin semua hartanya. Antum kan kalau saya ajak begitu kan pada kabur. Ya, ini korban waktu aja mungkin cekcok ntar nih. Ini Danur nanti kalau saya ajak ngaji ma'rifat jam 12 malam sampai jam 3 di tempat guru saya gimana? Ya, ntar tengkar sama istrinya kan. Ntar anaknya protes, apa lah, ya, repot kita ntar. Pulang-pulang nggak buka toko. Tapi nanti kalau sudah biasa, hilang ngantuk itu. Maka sekarang latihan aja dulu, latihan ngurangin tidur dikit-dikit. Ya. Jangan harus tetap tidur, tapi kurangin. Karena kita butuh tidur. Badan kita butuh tidur. Kan bisa. No, baru 8:30. Ya, sebentar saya balas ini teman dulu. Ada pertanyaan nggak? Foto. Hah? Ya, foto. Ya, foto.
Kita isyanya telat kan? Ini juga telat, jadi mundur. Ntar jam 9 lah beresnya. Insyaallah, ya fadal. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa sekalipun besok hari kiamat dan Zaman sekarang. Ya, itu secara harfiah. Secara harfiah bahwa kita harus punya optimis dalam hidup. Optimis itu walaupun besok kiamat kita harus punya semangat hidup. Nah, jadi antum yang udah nggak punya semangat hidup itu tinggal nunggu aja tuh. Itu pertanda Israilnya udah deket. Dan saya dikabarkan bahwa, dan di kitab-kitab juga ada ya, dan itu emang benar ya. Kita melihat tajribah pengalaman orang sebelum meninggal biasanya 100 hari udah kelihatan tanda-tandanya. Allah yarham ummi, ya ibu saya, beberapa hari sebelum wafat, sekitar setengah bulan, itu bapak saya baru cerita. Jadi beliau masuk ke dalam rumah, terus beliau bilang, tangan saya kok ketinggalan di luar, gitu. Gitu ngomongnya. Bapak saya nggak ngeh itu. Hari itu udah deket, kalau udah begitu tinggal hitung hari. Nah, biasanya mulai dari merasa apa, gitu. Walaupun dia habis ngobrol-ngobrol sama kita, habis ngopi-ngopi, habis sholat jamaah di masjid, nanti ada aja tuh ciri-cirinya. Antum yang udah pernah ngeliat orang mau meninggal, nanti tahu tuh, ya. Nah, semoga kita orang yang diberitahu sebelum itu. Kalau kita nggak mungkin tahu, tapi dikasih tahu mungkin nggak? Mungkin. Seperti Fatimah diberitahu oleh Nabi. Apa kata Nabi? Anti, ya. Awalu awwalu man yalhaqni atau awwalu luhuqan bi. Kamu adalah orang yang pertama menyusulku. Fatimah digituin senyum, antum digituin kabur lagi, ketakutan. Nah, ini nikmatnya kita hidup di akhir zaman. Ya, orang-orang yang kayak Sriwijaya Air ya, semoga Allah mengampuni mereka ya. Kita kirimlah Al-Fatihah untuk mereka yang wafat di sama pesawat Sriwijaya Air itu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala. Ada juga makna ruhaniyahnya. Apa makna majazinya? Menanam biji itu, menanam biji ma'rifatullah. Jadi walaupun besok mau meninggal nih, kita tahu meninggal, kita tetap ngaji. Kita belajar ma'rifatullah. Karena yang ditanya di alam kubur bukan berapa sholat, tapi ma'rifat. Man rabbuka. Ya. Jadi nggak ditanya, kamu wiridnya 70.000 kali baca tahlil. Enggak ditanya. Walaupun itu penting ya. Penting untuk nafs. Enggak ditanya. Yang jawab siapa antar? Walaupun nafs itu yang berhadapan-hadapan, tapi yang jawab nanti ruhnya. Gitu. Udah selesai baru ruhnya pergi. Menemui Allah, nafsiyahnya tetap di alam kubur, bukan dikubur. Jadi yang meninggal ini sekarang di Sriwijaya Air, mereka tidak berkubur mungkin udah hancur, tapi mereka sudah masuk ke alam kubur, bukan kubur. Itu sebabnya ulama kita selisih pendapat. Azab kubur sama nikmat kubur itu fisik atau non fisik? Ya ikhtilafnya nggak selesai. Yang penting Ahlussunnah mengakui ada nikmat dan azab. Apakah ke fisik, apakah ke batin? Nah, kalau bagi saya, tubuh kembali ke tanah. Yang merasakan mana? Nafs. Itu ya. Kalau ruh, jika dia mengenal Allah, dia akan berpulang kepada Allah. Kalau dia dianggap sukses, mungkin dia diturunkan lagi. Kan ruhnya sendiri yang minta, ya Allah, izinkan aku berjuang di akhir zaman. Antum udah minta mati, berarti nggak akan minta diturunin. Nggak akan membersamai perjuangan akhir zaman. Kalau yang minta meninggal duluan ya. Ya, tapi kalau rasa-rasa nggak kuat ya minta wafat aja lah. Kayak kuat aja gitu. Kita nggak tahu juga kita kuat. Maka kita belajar ilmu yang menguatkan ini. Insya Allah. Ya. Kenapa Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, itu intinya di ayat terakhir.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan, siapa yang berharap bertemu Allah, nah, itu ma'rifat kan, ruh itu. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka beramal amal yang saleh. Terus wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, gabungan zahir dan batin. Syirik itu di batin, ya, di batin, berarti ma'rifat. Jadi saya menerjemahkan wala yusyrik bi ibadati rabbih abada, hendaklah ahada, ya, wala yusyrik bi ibadati, ibadah bisa berarti ma'rifah, seperti tafsir Ibnu Abbas. Jangan kamu salah dalam bermakrifat, gitu. Sedikit pun jangan salah. Maka ilmu kalam itu cuma pengantar ke ilmu ini. Ilmu kalam bukan ilmu segala-galanya. Jadi ilmu kalam itu cuma obat. Kalau antum udah terkena tajsim sama ta'til, tajsim terjadi pada kelompok mujassim, mujassimah, ya sekarang ya sebagian salafi kena, bukan semua ya. Sebagian salafi itu udah kena tajsim. Mereka tidak menyerupakan Allah, tapi menjisimkan Allah. Yang mengatakan Allah duduk, Allah turun dengan zat, itu kena tajsim. Nah, maka wajib belajar ilmu kalam. Atau terkena ta'til, ta'til menafikan istiwa secara mutlak. Menafikan yad, tangan. Menafikan apa lagi? Saq di Quran, ya, betis. Menafikan kursi. Kan Az-Zamakhsyari di kitab tafsir dia nggak percaya. Kursi itu ibarat mengenai ilmu Allah. Sayangnya kok sekelas Baidawi nukil itu lagi. Padahal Baidawi kan mau membersihkannya. Walaupun dia nukil pendapat yang lain. Kok dinukil lagi sama Imam Suyuti? Jadi sekelas Imam Suyuti memberikan opsi makna kursi itu ilmu. Dan itu keliru. Nah, ini disebut dakhil di tafsir. Tapi kita tidak akan memandang Imam Suyuti rendah. Ya, mungkin beliau ngasih opsi aja secara bahasa. Secara akidah beliau nggak meyakini itu. Tafsir Abu Su'ud itu kan kena di situ. Baidawi, ya. Nah, jadi kapan belajar ilmu kalam? Kalau sudah kena zallat fi tafsir wa ta'wil. Kalau ilmu ini yang kita mau bawa. Ini masuk ke dalam loh. Ya, masuk ke chipnya antum itu. Maka diulang-ulang, maka kita ulang lagi. Supaya nanti memori itu melekat dalam ruh kita. Ketika masuk ke alam kubur, ditanya man rabbuka, kita bisa jawab. Nggak perlu kursus bahasa Arab. Ya, man haza. Nggak perlu kita bilang, ini kursus dulu nih. Sama Buya Zulfikar, nggak perlu. Kursus sama Buya Musa kali ya. Nggak perlu. Ya, benar. Iya. Taib, Ustaz Eka, ya. Apakah kajian ruh itu terbatas pada ar-ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim? Sebagian iya. Tapi yang disebutkan Ibnu Qayyim itu lebih banyak berurusan kepada bab akidah sama bab fikih. Dan dominan 70% fikih. Gimana hukum baca Fatihah nyampe nggak ke ruh? Gitu. Kalau versi kita bukan sampai ke ruh, sampai ke nafs. Karena ruh gak butuh kiriman Fatihah antum. Ruh butuh makna Fatihah. Maka kalau ada kajian ma'rifat yang hadir bukan hanya malaikat. Ruh-ruh yang soleh hadir. Tapi kalau zikir, kajian-kajian ceramah umum, itu yang hadir cuma malaikat. Hadir mereka. Hafat bihimul malaika. Kan hadis gitu, hadis Muslim. Malaikat menghubungi mereka. Tapi kalau kajian ma'rifat, itu menghadiri arwah-arwah yang suci. Ya, semoga kita disucikan Allah lah ya. Amin. Gitu, Ustaz. Nah, tapi Ibnu Qayyim sudah diberi clue-cluenya beberapa. Dia menyebut semacam hierarki ruh, ada 7 gitu. Dia udah nyebutin itu. Ada berapa gitu, saya lupa ya. Artinya Ibnu Qayyim emang di akhir hayatnya menjadi wali beliau. Cuma masalahnya kita dengan Ibnu Qayyim kan dengan kitabnya yang nyebar ini. Jadi kalau saya mengkritisi Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, rahmatullah alaihimah, itu mengkritisi kitabnya, bukan syakhsiyahnya. Bukan personnya. Antum harus ingat itu ya.
Kitabnya aja, kitab-kitab yang bermasalah itu. Kitab-kitab yang ditulis di masa-masa beliau berpolemik. Yang sudah beliau menjadi sufi, maka dikuburkan di makbarah sufia, nggak ada soal kita. Ya, maka kita mengatakan nahnu nuhibbu Ibn Taimiyah wa nuhibbu Ibn Qayyim. Ya, kita suka kama nuhibbu As-Subki. Seperti kita mencintai Imam Subki. Imam Subki kan murid dari Ibnu Athaillah Sakandari. Murid dari Ibnu Athaillah murid siapa? Murid dari Mursi. Mursi murid dari Izzuddin. Nah, Mursi sezaman dengan Izzuddin bin Salam juga. Nyambung-nyambung lah mereka semua. Masih ada lagi?